dalam proses kehidupan kan ada permasalahan ya, ada konflik yang terjadi, belum lagi ada proses stres dan lain-lain gitu ya yang terjadi di dalam proses kehidupan kita gitu. Seberapa pentingnya sih kita terhadap proses self love ini? Jadi itu sebagai bentuk untuk kita dapat keluar. Tuh pilih-pilih temen tuh bener juga gitu sebenarnya kan. Artinya sebenarnya relasi dengan lingkungan sekitar itu sebenarnya ada di kita. Pilihannya ada di kita. Mau dengan siapa kita berteman misalnya. Dan yang paling penting sebenarnya ini ya. Karena kadang ketika ketemu sama orang, entah itu orang baru atau apa, udah langsung kayak oke, tolong jadi seperti biasanya. Normal ya tolong ya. Tanggalkan dulu profesinya. Ya kita sedang santai aja gitu. Apapun yang sebenarnya lagi diusahakan sekarang untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, ya mulai aja dulu gitu. Nah, kalau nggak mulai mau kapan kita tahu gitu plus minusnya dari proses kita gitu ya. Sobat RRI, selamat datang di podcast RRI Ternate bersama dengan Satrio Ismail. Dan hari ini kita bakal ngobrolin mengenai self-love. Dan bisa untuk kita obrolin nantinya lebih detail lagi barengan sama Lia dan Jaba. Self-love, peluk diri, mari berdamai dengan diri sendiri. Hai Lia dan Jaba. Halo. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kita hari ini bakal ngobrol mengenai self-love. Dan aku yakin di banyak obrolan di luar sana udah pada ngebahas mengenai self love gitu ya. Dan ngomongin soal self love ini juga kadang kita suka lupa gitu untuk bisa mencintai diri sendiri dengan interaksinya kita dengan orang di luar sana yang banyak. Kadang kita ingin sekali memenuhi kriteria kebahagiaan orang lain, definisi bahagianya orang lain. Tapi kalau sebenarnya ngomongin self love ini tuh apa sih? Aku dulu ya. Iya boleh, Lia dulu nih. Self love itu sendiri adalah proses di mana kita dapat menghargai diri kita sendiri. Jadi bukan hanya sebagai cinta, gitu ya. Bukan kayak self love, oh cinta ya sama diri sendiri. Ada proses di mana menghargai diri sendiri. Jadi menurut Erich Fromm, jadi ada satu ahli psikologi, dia mengatakan seperti ini. Kadang kita punya masalah gitu, masalah yang sangat banyak yang jadinya kita mungkin ada sedikit egoisan yang terjadi di situ, yang akhirnya membuat kita jadi mungkin ada proses berlebihannya mencintai diri sendiri yang mungkin ada proses kerugian pada orang lain gitu ya. Tapi untuk proses self love ini sendiri ada bagaimana dia mampu untuk menghargai dirinya sendiri, itu paling penting. Dasar banget berarti. Betul, dan itu juga menjadi proses di mana ketika self love ini bisa dilakukan dengan baik, maka kesehatan mentalnya juga terjaga. Dia mampu tuh untuk merasa nyaman dengan dirinya gitu. Oke, coba ada tambahan ya ngomongin soal self love ini nih. Mungkin kalau misalnya bicara definisi tuh kalau dari literatur kan banyak banget ya. Tapi simpelnya itu sebenarnya tadi yang kayak kalian bilang, menghargai diri sendiri artinya sebenarnya kita perlu nih fokus tidak hanya pada keinginan kita tapi juga kebutuhan kita tuh apa aja sih. Nah itu bagian dari self love gitu. Jadi udah bisa milih antara keinginan dan juga bagaimana kebutuhan diri kita. Itu udah benar-benar bisa ngasih kita satu sekat untuk tahu dan apa yang kita butuh gitu ya. Dan kalaupun kita ngomongin self love, emang seberapa penting sih self love itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang ada yang kerja, ada yang mungkin di sekolah, ada yang udah berumah tangga sama keluarga dan lain sebagainya. Seberapa penting nih self love ini dalam kehidupan teman-teman mungkin sobat RRI di luar sana nih? Penting banget gitu ya, karena tadi ya kalau kita bicara self love sendiri kan sebenarnya fokusnya adalah pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri kan. Jadi kalau dia nggak self love berarti dia nggak akan bisa memenuhi kebutuhan dia dong. Sebenarnya basicnya kayak gitu. Nah kalau bicara relasi ya pasti itu juga penting gitu. Gimana cara dia bisa punya boundaries dengan orang lain gitu kan. Nah itu kalau misalnya dia nggak punya self love, dia nggak akan sulit nih dia buat punya boundaries atau batasan-batasan dalam memenuhi kebutuhan relasi dia dengan lingkungan gitu. Oke. Kalau Lia masih dengan pandangan yang sama-sama juga atau beda nih ngomongin soal seberapa penting sih self itu dalam kehidupan kita gitu? Ini
dalam proses kehidupan kan ada permasalahan ya, ada konflik yang terjadi, terus belum lagi ada proses stres dan lain-lain gitu ya yang terjadi di dalam proses kehidupan kita gitu. Seberapa pentingnya sih kita terhadap proses self love ini? Jadi itu sebagai bentuk untuk kita dapat keluar dari proses permasalahan yang tadi, supaya apa? Kita jadi sehat mental nih. Kita jadi mampu untuk melihat yang tadi Jabal sudah sampaikan, bahwa proses kebutuhan kita ada batasan gitu ya. Karena penting sekali sehingga seseorang yang tahu punya mencintai diri sendirinya semakin kuat gitu ya, atau dia tahu proses kebutuhannya dia bagaimana, sehingga dia tidak terus tenggelam terhadap proses permasalahan yang tadi gitu. Masalah yang selalu datang, mungkin ada konflik yang tadi Jabal sudah sampaikan gitu, tadi Katri juga sudah sampaikan ada masalah apa dan lain-lain. Nah dia mampu tuh untuk merilis hal itu gitu. Berarti ketika dia tidak mampu, otomatis ada tantangan yang akhirnya jadi penghalang gitu. Nah kalau ngomongin soal tantangan terbesar nih untuk bisa mencintai diri sendiri, prosesnya itu pasti nggak semulus yang kita obrolin sekarang mungkin gitu ya. Itu tantangannya apa aja tuh? Mungkin juga tantangan itu sedang dialami sama temen ataupun sobat RRI kita nih. Oke, kalau aku ya Katri ya, kalau aku pribadi menurutku yang paling sulit dari si self love ini adalah bagaimana kita benar-benar bisa memaknai self love dengan tepat gitu. Makanya tadi kan jangan sampai, kalau kata Eric Fromm kan jangan sampai mengarah kepada egosentris gitu kan, yang akhirnya malah justru menghambat kita dalam membangun hubungan yang sehat gitu dengan lingkungan gitu. Itu sih tantangan terberatnya gitu. Jangan sampai kita kepleset jadi egois, egosentrisnya lebih tinggi gitu bener ya. Banget. Kalau Lia gimana ini? Tantangan terbesarnya sebenarnya ada pada diri kita sendiri gitu ya. Dan juga mungkin ada persenan dari lingkungan, di mana self love ini kan kayak anggapnya enggak kok, saya ngelakuin ini karena saya mencintai diri saya bisa melakukan sesuatu ini, atau saya jadinya tidak, ini diri saya sendiri gitu ya, karena saya mencintai diri saya, jadi saya menjauh dari situasi yang tidak menyenangkan gitu. Tapi ternyata itu mungkin jadinya proses pelarian, bukan proses mencintai diri sendiri. Itu juga perlu diperhatikan gitu. Jadi tantangannya bisa ada dalam diri kita sendiri atau mungkin bahkan dari lingkungan. Nah, karena Lia udah nyinggung soal tantangan, bahkan itu ada dalam diri kita sendiri gitu ya. Ketika orang itu udah mau berproses gitu, udah jalan, tapi kemudian dia ada di fase dimana dia tuh ngerasa bahwa sulit banget untuk bisa menerima keadaan, untuk bisa mencintai diri sendiri gitu. Itu gimana tuh kalau mereka udah berproses tapi nyatanya ada di fase untuk bisa mencintai itu ternyata tidak semudah itu gitu. Kadang suka gitu. Bener kan banget, itu fitrah lah ya sebenarnya dalam proses kehidupan kan sebenarnya. Gimana proses untuk tadi tuh kita perlu untuk adanya kemampuan. Sebenarnya semua orang itu punya kemampuan untuk mencintai diri sendiri, tapi mungkin caranya beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin lebih ke spiritualitas, ada yang mungkin saya dengan melakukan hal baik ini adalah bentuk saya mencintai diri saya sendiri gitu, atau bahkan saya memenuhi kebutuhan orang lain, ini adalah bentuk saya untuk mengasihi diri saya sendiri gitu. Tapi semua orang punya kemampuan itu, punya potensi untuk bisa melakukan self love ini. Tapi tadi karena dengan proses permasalahan yang terjadi gitu ya, ketika menghadapi suatu masalah, kadang kan kita dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, overthinking terus-menerus gitu ya. Betul, itu yang membuat kita jadi lupa atau lari sedikit dari self love kita tadi, dari kemampuan kita untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Kadang ketika kita udah berusaha untuk ada versi terbaik kita, dengan kita me time, dengan kita ngasih kebaikan kepada diri sendiri, itu adalah sebuah definisi mencintai diri. Tapi ternyata kadang perilaku yang kita lakukan kadang
melahirkan kritik dari sekitar nih kan. Itu tidak dipungkiri dong, ada tuh ya yang bagaimana kita proses penerimaan kritik itu sendiri, bagaimana ataupun cara menghadapi kritik gitu, baik itu dari diri sendiri maupun orang lain, tanpa kita kehilangan self love itu sendiri gitu. Gimana tuh? Ini cukup panjang nih beberapa stepnya, ada beberapa poin-poinnya ya. Iya. Kalau dari aku tuh Katri sebenarnya lebih ke ini. Pertama kita perlu paham dulu nih bahwa manusia itu kan pasti punya kurangnya. Jadi kita perlu ada evaluasi tuh sebenarnya dibutuhin juga gitu ya. Dan evaluasi itu kadang-kadang dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Nah yang mungkin kadang-kadang yang menyebalkan dan nggak nyaman itu kalau kritik itu dari orang lain gitu ya. Karena mereka kan nggak tahu nih proses kita kayak gimana, seringnya gitu ya. Terus mereka kritik aja, cuman bisa komentar gitulah. Nah di titik seperti itu sebenarnya kita juga perlu pasang badan ya, bahwa sebenarnya kita tuh nggak bisa banget kontrol perilaku orang lain gitu. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Mungkin dari pertama emosi itu kan biasanya kalau misalnya lagi dalam kondisi yang gak nyaman kan pasti kebawa emosinya tuh bisa jadi intens banget, keselnya yang akhirnya bisa jadi kita malah menghindar kan, menghindar atau mungkin kita malah marah-marah, kita kesel gitu. Nah di titik kayak gini tuh sebenarnya manajemen emosi tuh dibutuhin banget tuh. Jadi latihan istilahnya kalau dalam psikologi tuh regulasi emosi ya, kali ya. Emosi. Mungkin cara paling simpelnya sebenarnya tarik nafas panjang itu. Aku coba deh tarik nafas panjang ya. Kayak misalnya kita lagi ini kayak contohnya lagi deg-degan kayak gini misalnya, lagi dalam kondisi yang cemas atau gimana. Nah itu kan tarik nafas ini ya punya efek yang positif, itu basic banget gitu. Jadi relaksasi gitu dari diri sendiri. Jadi mau itu kita lakuin. Jadi biar kita bisa lebih pikiran kita bisa lebih terbuka dalam menghadapi komentar orang ini gitu. Apa yang mau kita lakukan gitu kan? Kita mau menghadapi dia seperti apa? Apakah kita memang perlu kasih jarak atau kita bisa bilang ke dia baik-baik gitu karena kita nggak nyaman misalnya gitu. Gimana kalau Lia? Ada tambahan gak nih? Oke. Tadi gimana Kak? Kalaupun kita kadang ngadapin kritik kan dari orang sekitar gitu, cara ngadapin kritik baik dari bahkan mungkin kita mengkritik diri kita sendiri gitu, atau mungkin dari orang lain gitu, tanpa kita menghilangkan definisi dari self love itu sendiri gitu. Ya, tadi benar banget sudah yang Jaba sampaikan bahwa kita perlu menyadari gitu ya, kalau manusia ini punya kelebihan dan punya kekurangan gitu. Kita perlu tahu dulu kelebihan kita apa sih. Karena kadang saya suka ketemu sama mungkin teman-teman ya yang datang ngobrol sama saya, bahkan saya tanya gitu, kamu sampai sudah di usia ini kamu sudah bisa apa saja? Hah? Bisa apa ya? Langsung pegangan kursi pokoknya. Bisa apa ya? Gimana ya? Maksudnya gitu. Oke. Bahkan ketika kita tanya gitu, diri kamu itu siapa? Dia tidak mengenal diri dia sendiri. Jadi kalau dia sendiri tidak mengenal dirinya dia, bagaimana dia mau bisa mencintai diri dia sendiri? Gitu. Jadi kalau kritik ini gitu ya, kita perlu juga untuk melihat yang kritik ini siapa. Kita harus identifikasi juga ya. Benar, jangan sampai ketika kita menjadi orang yang terlalu open gitu ya, jadinya masuk semua tuh. Orang ngomongin apa, itu saya kali ya. Bahkan belum tentu itu dia gitu ya, tapi kritik ini perlu kita lihat, oh orang ini memang kenal kita tidak, orang ini tahu kita tidak. Kalau orang ini tahu kita dan memang maunya untuk menuju ke yang baik gitu ya, maunya kita berubah untuk melakukan hal yang baik, ya mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi yang sudah tadi Jaba sampaikan. Tapi kalau yang dia sampaikan adalah proses yang jadinya menjatuhkan diri kita gitu ya, proses menjatuhkan diri kita sudah, terus belum lagi tidak memberikan solusi atau kita tidak mendapatkan sedikit atau saran gitu dari apa yang dia sampaikan. Apalagi lagi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita masalah kita, langsung dikritik. Ya karena kamu kan begini, kamu kan begini gitu. Nah, itu kan jadi proses yang loh, ini nih gimana nih? Saya mau cerita tapi malah dikritiknya lebih banyak gitu. Nah ini akhirnya timbul pertanyaan mungkin juga dari sobat RRI kita nih, gimana sih untuk cara membangun lingkungan yang bisa mendukung proses mencintai diri kita sendiri, proses bagaimana mengenai kesehatan mental gitu. Ada nggak sih cara untuk membangun lingkungan yang sehat untuk hal-hal seperti ini? Oke.
Oke. Oke, jadi gimana ya? Jadi gimana? Cara membangun tadi gimana Katri? Cara membangun lingkungan yang sehat untuk bisa menunjang menunjang self love kita itu nih. ya. Tentunya itulah kenapa ya ada yang istilahnya tuh pilih-pilih temen tuh bener juga gitu sebenarnya kan, artinya sebenarnya relasi dengan lingkungan sekitar itu sebenarnya ada di kita, pilihannya ada di kita mau dengan siapa kita berteman misalnya. Nah, dan yang paling penting sebenarnya ini ya, kita perlu paham bahwa orang terdekat kita itu minimal punya value yang sama. Jadi ketika misalnya orang itu punya prinsip yang sama, ya dia nggak akan aneh dengan yang namanya self love gitu. Kita kalau misalnya nih ibu rumah tangga gitu ya, dia kan sehari-hari sebenarnya 24 jam ya, itu sebenarnya pekerjaan ya gitu ya, ibu rumah tangga itu luar biasa. Nah tapi ketika misalnya satu hari dia shopping, dia ke mall atau di jalan-jalan sama teman-temannya, nah kalau misalnya ada tetangga atau mungkin orang terdekatnya yang nggak paham bahwa oh dia tuh butuh me time, dia butuh juga waktu buat diri dia sendiri, yang dimana itu bagian dari self love sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya orang ini nggak paham, malah yang muncul apa, nyinyir biasanya gitu ya, kok orang keluarganya nggak diurusin, dia jalan-jalan mulu dan segala macam. Nah itu pasti konflik banget tuh. Dan konflik kayak gitu biasanya tuh hadirnya dari media sosial. Nah, ini Lia nih. Lia bisa langsung kasih tahu ke sobat RRI kita. Ini bagaimana nih media sosial tuh mempengaruhi cara kita untuk melihat diri kita sendiri. Oke. Teman-teman yang selalu saya kasih informasi gitu ya ke teman-teman sobat RRI bahwa ketika kita menggunakan media sosial, kita perlu tahu dulu itu di dalamnya adalah sebuah konten, dan konten itu kita tidak punya hak yang ada di dalam situ, sama sekali tidak punya hak. Yang punya hak adalah yang punya kontennya. Artinya apa? Kita tidak perlu merasakan apa yang terjadi di situ. Kita tidak perlu terlibat terhadap proses itu. Yang perlu kita tahu adalah ini adalah proses informasi. Oke, pada konteks media sosial ini. Benar, ini adalah proses informasi. Jadi misalkan, dengan mencintai diri sendiri, kamu perlu untuk healing sedikit gitu. Kamu perlu untuk me time sedikit. Oh iya, mungkin ini bentuk informasi. Ketika kamu belum bisa lakukan itu, gitu, dengan tadi yang sudah Jaba sampaikan, dengan kamu merelaksasi, tarik napas 7 detik, tahan 7 detik, hembuskan selama 7 detik, itu juga proses dari kamu bisa nih untuk menanggalkan sedikit masalah yang sedang kamu rasakan. Gitu. Jadi tidak semua sesuatu yang ada di media sosial itu karena saya mencintai diri saya sendiri, jadi hari ini saya mau me time aja sama medsos saya misalkan seharian. Nah, tidak bentuk self love bukan seperti itu, begitu. Mager kayaknya. Ya, benar. Gabut gitu ya. Ngetem di kamar gitu, nge-scroll gitu ya. Ya. Aduh. Dan proses media sosial ini ketika itu terjadi pada apa yang kita tonton kontennya, perlu kita sadari gitu. Oh ya, ini bukan terjadi pada diri saya, ini ada di konten ini saja gitu. Jadi kita tidak mudah masuk. Kan kadang yang saya sering dapatnya adalah ketika lagi hilang kesadarannya, lagi pasif pada seseorang yang sedang mengalami masalah psikologis gitu ya. Ketika melihat konten-konten entah itu di media sosial kan gampang masuk, gampang secara emosional, gampang masuk, ini kayaknya ini saya gitu, sama persis nih kayak saya gitu. Nah itu prosesnya yang perlu diperhatikan adalah batasan yang tadi kita sudah bahas. Kalau ya ini adalah mungkin orang itu bukan diri kamu, jadi perlu untuk kenal diri sendiri supaya kamu bisa dapat mencintai diri kamu. Nah, mungkin Sobat RRI juga akhirnya mikir gitu, emang ada ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan self love kita? Gimana nih? Ada nggak kebiasaan kecil yang tadi bisa dibilang kan ada yang minimal me time, atau mungkin ya tadi ketika lagi pengen emosinya meledak, tarik nafas dulu gitu. Kebiasaan apa lagi nih? Kebiasaan kecil ya. Kebiasaan kecil banget. Yang paling mudah itu adalah kalau menurut aku adalah ini, menjaga waktu istirahat. Karena kan sebenarnya kebutuhan kita nggak cuma soal emosional aja ya, gitu. Kebutuhan fisik juga perlu diperhatikan ya. Dan kalau misalnya kita waktu istirahatnya cukup, makanan kita juga sehat gitu dijaga,
artinya kita punya kemampuan energi juga yang baik untuk berpikir lebih rasional, emosi kita bisa lebih terjaga juga. Nah gitu, jadi istirahat sih itu hal kecil banget. Pantes aja gitu beberapa temen aku kalau kurang tidur bawaannya bawel aja gitu, emosi aja gitu ya, tensinya tinggi gitu. Itu ternyata super pengaruh itu ya. Bener-bener. Jadi kalau udah kurang istirahat, bawaannya ngomel, ya bagaimana pada proses mencintai diri sendiri gitu. Iya, karena udah nggak kekontrol emosinya gitu. Nah ini kalaupun dari Lia ada nggak buat sobat RRI kita nih? Proses yang kita makan gitu ya, itu kan sangat berpengaruh sebenarnya tadi yang sudah Jaba sampaikan. Istirahat juga demikian, karena itu akan mengganggu fokus kita, mengganggu proses kita dalam berpikir gitu ya. Menanggapi sesuatu itu akan menjadi masalah ketika yang nutrisi yang kita makan tidak sesuai gitu ya, atau istirahat kita juga tidak sesuai. Dan ada juga tolong untuk teman-teman ketika lagi ngaca gitu ya, abis mandi mau siap-siap lagi ngaca, jangan selalu berpikir pada proses kelemahan diri kamu. Jadi proses kelemahan itu hanya tinggal kamu sadari bahwa memang manusia semuanya punya kelemahan, dan jangan lupa kita juga punya kekuatan gitu ya. Jadi proses ketika lagi ngaca yang paling kecil kan ya, yang paling bisa dilakukan, kamu bisa lakukan tiap hari, bahkan lagi selfie apa dan lain-lain. Wow, makasih ya, hari ini udah hebat banget nih, mau bangun, mau beraktivitas gitu. Jadi berikan afirmasi positif pada diri kamu, itu sangat baik. Sekecil untuk memberikan afirmasi positif ternyata kadang kita suka lewatin ya. Kadang kita suka denial untuk bisa ngelakuin hal itu dengan perasaan yang ngapain sih, suka kayak geli sendiri, ngapain sih gitu. Ternyata se-magic itu kepada kesehatan mental kita gitu. Dengan kamu bangun tidur dan langsung minum air, ya itu aja udah enak banget kan ya, dapat air putih pagi-pagi gitu. Itu sudah bentuk dari kamu mau untuk memenuhi kebutuhan diri kamu. Nah sekarang Sobat RRI, aku bakal ngajak Sobat RRI untuk bisa mengetahui apa ya, share pengalaman dari Jaba dan Lia. Aku pengen kalian bisa menjawab pakai musik gitu ya, ding gitu ya. Ada puisi lah nih. Aku pengen Jaba sama Lia bisa kasih tahu ke Sobat RRI kita dengan cepat dan lugas apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar self love. Oke. Gimana Jaba? Kalau aku yang terlintas adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Yes. Kamu sama RRI jaga kesehatan ya. Kalau Lia gimana? Oke. Self love yang aku senangi ketika mendengar kata itu adalah masak. Ya, karena di situ saya bisa explore, saya bisa pakai feeling gitu ya. Ini tambah bumbunya gimana gitu. Ini harusnya bagaimana, rasa-rasa icip-icipnya. Itu bentuk dari aktivitas yang senang, yang bisa saya lakukan untuk mencintai diri saya. Wah, aku pengen tahu lagi nih, kalau kebiasaan aktivitas dari Jaba dan Lia ya Sobat RRI, mereka suka nanya ke biasa disebut apa ya? Kalau yang konsul biasanya Kak sih, aku lebih senang dipanggilnya Kak Lia dibandingkan Bu ya. Nah ini mungkin juga Sobat RRI kita ingin tahu pengalaman dari Jaba dan Lia. Kalian bisa nggak untuk memberi satu pesan kepada diri sendiri di masa lalu kalian? Apa yang ingin kalian katakan? Lia? Oke. Masa lalu saya, terima kasih banyak. Saya selalu berterima kasih dan bersyukur. Yang mungkin teman-teman Sobat RRI juga biasa mendengarnya. Saya selalu bilangnya, saya punya kebiasaan untuk selalu berterima kasih kepada diri saya sendiri di setiap hari ulang tahun saya. Jadi di setiap ulang tahun saya selalu bilangnya, terima kasih karena kamu sudah melewati banyak sekali pengalaman di 365 hari ini gitu, bahkan sampai tahun ini kamu sudah bertemu orang ini, orang itu gitu, yang ceritanya membuat kamu jadi lebih bersyukur, lebih bisa lagi untuk terus mengembangkan diri kamu saat ini. Jadi dengan masa lalu saya yang
terus banyak proses belajarnya sampai saat ini, bahkan mungkin ke depannya saya akan mau untuk terus belajar apapun. Coba gimana coba? Apa yang pengen disampaikan? Tiba-tiba ditodong di masa lalu gitu ya. Pakai kantong Doraemon ya kita ya. Ini apa yang disampaikan di masa lalu, apa aja kan ya? Iya. Pesannya ya. Itu apa ya? Iya sih. Kalau pesan buat aku ya di masa lalu ya, kan kita sekarang tuh sebenarnya kan juga pengaruh dari apa yang kita lakukan di masa lalu ya. Tapi mungkin ini rada kritis, aku lagi sedang mengkritik diri sendiri deh kayaknya kalau aku ngomong ini, tapi nggak apa-apa juga ya. Maksudnya artinya ini mungkin jadi bahan renungan juga buat teman-teman yang mungkin masih muda gitu ya. Aku juga masih muda sih sebenarnya, Kak. Yang pengen aku sampaikan adalah ini sih, konsisten. Jadi sering tuh kita kita sulit fokus dengan satu hal yang sedang kita lakukan. Padahal sebenarnya konsisten itu sebenarnya akan membantu kamu untuk mencapai sesuatu dengan maksimal gitu. Akan berprogres gitu ya. Iya betul. Benar. Tapi ya itu juga pesan untuk sekarang sih sebenarnya. Jadi apa yang udah dilakuin sekarang, misalnya hal-hal kecil seperti aku berusaha untuk rutin olahraga gitu ya, walaupun misalnya olahraga juga olahraga ringan gitu, karena sebenarnya olahraga tuh kan ini ya memacu dopamin ya, hormon kebahagiaan kan. Jadi itu tuh salah satu yang aku usahakan untuk bisa lebih mencintai diri sendiri, dan harapannya ya aku senang sih karena itu salah satu progresku dari dulu sampai sekarang gitu, masih bisa tetap bertahan dengan kebiasaan olahraga itu ya. Olahraga lari, angkat beban, sebenarnya sederhana sih, nggak yang kayak angkat beban berat-berat tuh nggak ya Kak, jangan dibayangin aku kayak atlet gitu, nggak. Aku tiba-tiba ngebayangin lagi gitu. Enggak, cuma maksudnya seenggaknya gerak gitu, dan itu efektif buat aku. Oke, Gitu. ini bukan lagi-lagi Sobat RRI, ini adalah share pengalaman dari Lia dan Jaba gitu. betul. Kalian bisa kasih tahu ke Sobat RRI kita 3 hal yang kalian sukai dari diri sendiri. Dari Lia deh, ayo. Kayak langsung saya gitu ya. Jadi gini, yang saya senang dari diri saya sendiri adalah ketika saya bertemu dengan orang gitu, saya selalu melihatnya kita sama gitu, dan saya selalu punya rasa berterima kasih ketika bertemu dengan orang. Karena apa? Dengan saya bertemu dengan orang, saya jadi bisa terus belajar. Jadi prosesnya saya selalu bilangnya gini ke teman-teman yang datang gitu, dengan saya ketemu bapak ibu saya, bapak ibu saja nih, itu sudah jadi proses yang senang buat saya. Saya juga sudah jadi dapat ilmu lah dari bapak sama ibu gitu, jadi satu. Terus yang selanjutnya saya jadi lebih senang gitu ya, senang dari diri saya ketika saya menjadi profesi psikolog ini gitu, karena dengan berprofesi seperti ini saat ini, dan insya Allah konsisten masih sampai saat ini gitu ya, saya bisa jadi mungkin ketemu orang itu menyenangkan. Saya selalu bilangnya sama itu, untuk menambah silaturahmi gitu. Jadi bisa mungkin sedikit membantu gitu lah, ketemu dengan teman-teman dengan profesi saya saat ini. Dan yang paling saya senang dari diri saya, karena saya sudah cukup banyak belajar sampai saat ini gitu ya, belajar banyak hal, walaupun memang konsisten yang tadi memang cukup berat sebenarnya. Jadi itu perlu untuk terus saya lakukan gitu. Terima kasih. Nah sekarang Jaba, 3 hal yang disukai dari diri sendiri. Aku anaknya curious, jadi penasaran, cukup pengen banyak tahu. Terus banyak ya aku suka belajar hal-hal baru juga. Ini sebenarnya juga menunjang ini ya profesiku ya sekarang ya. Karena kan setiap cerita orang tuh kan pasti beda-beda. Itu membantu sebenarnya untuk punya energi lebih buat ketemu orang-orang baru. Terus yang terakhir sensitif. Ya sebenarnya sensitif ini kadang-kadang jangan sampai jadi negatif juga. Maksudnya kalau terlalu sensitif juga nggak bagus ya. Cuman maksudnya sensitif di sini dalam arti aku jadi punya kepekaan terhadap diriku sendiri, dan juga akhirnya bisa peka dengan lingkungan gitu. Karena proses kita terbiasa observasi gitu ya, gitu udah ya, langsung. ya ampun. Kerjaan sama akhirnya pada realita aktivitas kalian ya kayak segitunya ngikut gitu. Iya betul. Karena kadang ketika ketemu sama orang gitu, entah itu orang baru atau apa, udah langsung kayak
Oke, tolong jadi seperti biasanya. normal ya tolong ya. Tanggalkan dulu profesinya. Ya kita sedang santai aja. Gitu. Tapi aku yakin di hampir sebagian banyak orang gitu, bahkan mungkin sobat RRI kita, biasanya kita ada quote-quote favorit gitu. Kalau Lia sama Jeba ada nggak sih kayak quote favorit yang berhubungan sama self love ini? Oke. Aku punya satu yang aku dapatnya dari senior aku, atau bahkan jadi modeling aku lah sampai saat ini. Beliau selalu bilangnya seperti ini. Ambil apa yang kamu mau, makan apa yang kamu mau. Kalau yang tidak kamu mau, jangan diambil. Jadi kalau yang tidak kamu mau, artinya itu bukan yang bermanfaat untuk kamu. Itu tidak menjadi kebutuhan diri kamu. Jadi jangan diambil. Sesimpel itu. Sesimpel kalau misalkan punya orang ya jangan diambil. Kalau yang punya kamu yang kamu suka ya silakan nikmatin itu. Jadi akhirnya kita tahu mana hak kita gitu ya. Ya, betul. Jangan ikut orang ya. Maksudnya kita perlu tahu apa yang benar-benar kita mau butuh ya. gitu ya, yang kita mau gitu. Keinginan sendiri. Jadi diri sendiri gitu ya. Coba ada gimana? Aku tuh, ini sebenarnya quotes kalau aku ya. Ini nggak tahu quotes siapa yang ngomong ya. Cuman mungkin ada omongan yang lebih rapihnya gitu. Tapi kalau yang aku pahami tuh intinya gini. Sebenarnya kita itu kan seringkali mengagumi pemeran tokoh utama di sebuah film gitu ya. Nah, cobalah untuk mengagumi diri kamu juga sebagaimana kamu tuh pemeran utama di dalam kehidupan kamu gitu. Nah, ketika kamu kagum, kamu akan mau memberikan yang terbaik kan. Nah, memberikan yang terbaik itu kan sebenarnya bagian dari self love juga kan. Betul. Gitu. Jadi kayak gitu sobat RRI, quote dari Lia dan juga Jaba ini yang versi favorit dari mereka gitu. Kalaupun ya kamu punya quote yang versi kamu, it's okay, tidak apa-apa selagi itu memberikan afirmasi positif ya. Dan Jaba sama Lia, aku pengen kalian berdua bisa share ke sobat RRI kita nih. Mungkin ada yang tengah berjuang, ada yang tengah fasenya sedang berjuang untuk bisa mencintai diri sendiri. Apa yang pengen disampaikan kepada pejuang-pejuang di luar sana yang sedang berproses nih? Oke. Sobat RRI gitu ya. Proses dimana kamu mau mencintai diri kamu sendiri itu dari kamu perlu terus untuk sadari bahwa diri kamu ini berharga. Diri kamu sangat berharga. Jadi artinya ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu tidak kecil hati, tidak selalu merasa diri kamu punya kelemahan, punya kekurangan apa, tapi kamu sadari bahwa diri kamu berharga, diri kamu pantas untuk bahagia, diri kamu bisa untuk melakukan apapun yang bisa membuat kamu jadi lebih berkembang dan bertumbuh dan terus mencintai diri kamu. Nah, sekarang jawabannya. Kalau aku tuh ini sih Kak, apa ya? Tunggu lupa deh ini. Bentar. Kayak berasa langsung ditodongin cus gitu ya. Kalau aku tuh gini Kak, jadi kita tuh perlu menyadari betul ya bahwa setiap diri kita tuh punya haknya gitu ya. Hak untuk kesehatan fisik kita, mental kita, semuanya. Dan yang punya tanggung jawab untuk memenuhi itu adalah diri kita sendiri. Misalnya kita tuh bisa aja loh gitu ya, mau diajak lembur sama atasan kita, padahal itu sebenarnya kan tuntutan dari orang lain gitu. Itu aja kita mau gitu melakukan itu. Nah, masa untuk hak-hak diri kita sendiri nggak bisa kita penuhi gitu. Itu sih, jadi perlu kita sadari banget nih bahwa diri kita tuh punya haknya untuk dipenuhi, dan yang bisa memenuhi itu adalah kamu sendiri gitu. Nah, kemudian melahirkan pertanyaan lagi nih. Ini jadi pertanyaan terakhir aku deh, janji ya. Ini apa ya, bisa dibilang apa sih sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakukan gitu ya, untuk bisa berproses dalam mencintai diri sendiri ya. Mungkin sobat RRI kita juga pengen tahu mereka sedang dalam proses dan akhirnya ingin langkah pertama nih apa nih gitu yang mereka lakuin. Oke. Ya, yang tadi step-stepnya yang sudah dilakukan gitu, yang tadi juga sudah disampaikan, mulai dari olahraga, relaksasi secara pernapasan, entah itu juga makan yang sehat gitu ya. Kamu juga perlu untuk terus mempunyai rasa syukur gitu. Karena dari rasa syukur ini kamu jadi lebih bisa menikmati apa yang saat ini kamu rasakan. Dan tolong untuk teman-teman, bentuk dari self love ini bukan hanya untuk terus memenuhi diri kamu sendiri yang jadinya
mungkin merugikan diri kamu ketika mungkin ini terlalu berlebihan gitu ya. Jadi ada prosesnya, ada batasannya yang perlu kamu kontrol gitu. Ketika itu sudah terkontrol, maka akan baik gitu ke depan, karena self love ini adalah bentuk dari kebaikan. Jaba nih sama pertanyaannya. Sebenarnya kayak tagline-nya e-commerce gitu sih Kak. Apapun yang sebenarnya lagi diusahakan sekarang untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, ya mulai aja dulu gitu. Nah, kalau nggak mulai mau kapan kita tahu gitu, plus minusnya dari proses kita gitu ya, mencintai diri sendiri dari semua proses. Aku yakin Sobat RRI kita juga sudah sangat berusaha gitu. Terima kasih kalian sudah berusaha untuk mencintai diri sendiri. Kalaupun hari ini ada kerikil, ada hal yang mengganjal, it's okay, nggak apa-apa. Kalaupun perlu pendampingan langsung dari psikolog klinis secara profesional, silahkan ya untuk bisa mendatangi psikolog klinis terdekat dan berproseslah dengan sebaik-baiknya dari Sobat RRI kita ya. Terima kasih, semoga saja podcast kita untuk edisi hari ini bisa memberikan nilai tambah untuk semua yang sudah menyaksikan, mendengarkan, untuk semua yang di luar sana sedang berproses. Ingat bahwa kita harus lebih aware lagi tentang self love kita, dan ini bukan tentang menjadi egois atau menjadi narsis bahkan, tetapi akan lebih baik kepada menghormati diri sendiri dan juga memahami kebutuhan pribadi, dan juga tidak membiarkan standar orang lain masuk menjadi dan mendikte kebahagiaan kita. Sampai jumpa di edisi podcast RRI selanjutnya.